Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Simple Man dengan judul Tanah Tumbal. Sebelum saya mulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru pada channel ini. Jangan lupa pasang headset dan mari kita mulai ceritanya. Di suatu desa yang ada di salah satu provinsi Jawa Tengah, pernah ada sebuah cerita yang berhubungan dengan salah seorang pengembala kambing dan sebuah tanah tumbal. Semua dimulai ketika setiap pagi dan sore, kambing-kambing itu akan digiring ke sebuah tanah lapang untuk mencari rumput. Namanya desa, pastilah banyak sawah atau tanah yang ditumbuhi rumput di kanan dan kiri jalan. Disinilah tiba-tiba kambing-kambing dari si penggembala ini tiba-tiba saja berhenti di sebuah tanah rumput yang ada di pinggir jalan. Waktu itu si pemilik kambing masih biasa-biasa saja. Tak ada firasat sama sekali perihal apa yang dilakukan binatang gembalanya. Setelah kambing-kambing itu kenyang, si pemilik lalu melanjutkan perjalanan untuk ke tanah lapang. Tiba-tiba pada malam harinya, si pemilik kambing tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diberi obat sampai dibawa ke rumah sakit, juga tidak kunjung sembuh. Dokter pun tidak tahu perihal penyakit apa yang menimpa si pemilik kambing, karena ketika dicek suhu, semuanya normal. Suatu waktu, ketika warga datang pergi menjenguk beliau, ada seorang yang bertanya bagaimana awal mula jatuh sakitnya beliau ini. Si pemilik kambing lalu bercerita bila memang sebelum kambing yang dia gembalakan sempat memakan rumput yang ada di pinggir jalan. Mendengar itu lantas orang tersebut kemudian mengatakan, bila tanah tempat kambing itu makan dijaga oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Selain itu, tanah itu menyimpan aura paling gelap yang menyimpan banyak sekali keburukan. Setelah bercerita perihal itu, orang tersebut lalu memberitahu bila si pemilik kambing ingin sembuh, maka dia harus datang ke si pemilik tanah untuk meminta maaf, sembari memohon agar rumput yang sudah dimakan oleh kambing-kambing miliknya diikhlaskan. Keesokan harinya, salah satu keluarga si pemilik kambing datang untuk meminta maaf, seperti anjuran dari orang yang memberinya petuah ini. Tak lama, karena tidak tahu perihal apa yang sudah terjadi, si pemilik tanah pun mengikhlaskan. Toh hanya sebatas rumput saja. Dan ajaibnya, keesokan harinya si pemilik kambing tanpa ada sebab yang jelas lagi tiba-tiba saja sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Aneh, namun percaya tidak percaya, begitulah nyata adanya. Siapa yang menduga sebelumnya kalau ternyata tanah tersebut cukup terkenal dengan penduduknya yang sudah ada di sana turun-temurun. Dari beberapa sumber yang bercerita perihal tanah tersebut, kalau ada yang berani mengambil sesuatu, entah itu disengaja atau tidak, akan mendapatkan akibat yang buruk, seperti jatuh sakit atau mengalami sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika sekalipun. Dan bila tidak sengaja ditangani sampai 7 hari setelah ia mendapatkan keburukan itu, maka orang tersebut bisa mati. Kejadian ini sendiri sudah pernah terjadi beberapa kali. Karena banyaknya kejadian tersebut, para penduduk mulai khawatir. Namanya desa yang penduduknya rata-rata homogen, pastilah ada saat dimana hewan-hewan peliharaannya tak bisa diatur ketika mencari makan, terutama hewan ternak mereka. Karena takut bila suatu hari hal buruk itu akan menimpa mereka, para penduduk pun memutuskan untuk berdemo. Tapi karena rasa takut yang membayangi diri mereka masing-masing, maka niat itu akhirnya diurungkan. Selidik demi selidik,
ternyata baru terungkap bila pada zaman dahulu, karena begitu luasnya tanah persawahan mereka, ditambah keterbatasan tenaga kerja, membuat beberapa orang memutuskan membuat perjanjian dengan bangsa jin. Dan hal inilah yang menurun sampai saat ini. Cerita beralih ke sebut saja beliau Mbah Wandi. Beliau adalah salah seorang pewaris atau pemilih tanah saat ini. Keseharian Mbah Wandi sendiri dihabiskan hampir sepanjang waktu berada di sawah. Dan jika tengah hari, istri Mbah Wandi akan datang mengantarkan bekal makan siang. Dari beberapa narasumber yang pernah bersinggungan langsung dengan makhluk ini, syarat dari perjanjian kakek moyang Mbah Wandi adalah dengan tidak menjalankan amalan agama. Maka pantaslah, sebelum Mbah Wandi mewarisi tanah ini, orang tua mereka melarang keras untuk tak menunaikan sholat atau berhaji. Singkat cerita, suatu hari istri Mbah Wandi tanpa sepengetahuan beliau memutuskan untuk pergi ke pengajian, lalu mulai perlahan-lahan menunaikan sholat. Tak berselang lama, istri Mbah Wandi meninggal tanpa sebab yang jelas. Mbah Wandi tahu kalau yang mengambil nyawa istrinya adalah ingon-ingon yang mendekam di atas tanah ini. Semenjak sepeninggalan istri Mbah Wandi, beliau menjadi orang yang pendiam dan menutup diri dari lingkungan desa. Meski keseharian beliau tetap sama, tapi kesepian perlahan mulai mengikis dirinya. Tak hanya itu saja, beberapa warga mengaku sorot mata Mbah Wandi tampak tidak seperti biasanya. Dia lebih mudah marah dan seringkali tersinggung bila ada yang berniat hati menghibur dirinya. Karena mungkin sudah tidak sanggup lagi hidup sendirian, suatu hari Mbah Wandi memutuskan untuk melanggar pantangan yang dibuat oleh kakek moyangnya. Mbah Wandi mulai menjalankan sholat dan perintah agama. Tak berselang lama, warga lalu digegerkan dengan penemuan jasad Mbah Wandi tengah tengkurap di gubuk di atas tanah sawah miliknya, meninggal tanpa ada yang tahu asal muasalnya. Beberapa warga bersaksi bila kemungkinan Mbah Wandi meninggal setelah jatuh dari atas pohon kelapa. Terlihat dari punggungnya yang bengkak kebiruan. Tentu hal ini menjadi perdebatan, mengingat meski Mbah Wandi sudah tua, namun untuk urusan panjat memanjat pohon kelapa, beliau masih terlihat cekatan. Bisik-bisik kabar tahu sama tahu, warga mengambil kesimpulan bila kematian Mbah Wandi itu tidak wajar. Disinilah ada rahasia lagi yang terungkap bila sebenarnya Mbah Wandi adalah keturunan yang bisa mengendalikan ingon-ingonnya. Namun, semenjak sepeninggalan beliau, kini dalam keturunannya tidak ada lagi yang bisa mengendalikan ingon-ingon yang hidup di atas tanah sawah tersebut. Awalnya, beberapa penduduk mengira dengan kematian Mbah Wandi, mungkin keangkeran tanah itu akan menghilang. Namun, ternyata kejadian orang-orang yang jatuh sakit karena sebab yang tidak jelas masih saja berlanjut. Karena Mbah Wandi sudah tidak ada, maka para penduduk akhirnya memutuskan untuk menuntut kepala desa agar mengambil sikap perihal tanah ini. Anak Mbah Wandi yang tidak tahu menahu perihal hal ini tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena semua ini bersifat gaib. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjual tanah sawah tersebut dan tidak mau lagi dihubung-hubungkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya dulu. Di sini timbul masalah baru. Orang jauh yang tidak tahu perihal sejarah tanah tersebut lalu membelinya. Dan ketika masa panen tiba, semua orang yang terlibat dalam panen gabah tersebut pada malamnya tiba-tiba jatuh sakit. Tak hanya 1-2 orang saja, namun puluhan orang tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba saja tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Melihat hal itu, didatangkanlah seorang paranormal yang konon mengaku bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang menimpa warga ini.
Di sini beliau mengaku tak dapat mengusir makhluk-makhluk dari tanah tersebut karena makhluk itu sudah diikat dengan darah pendahulu pemilik tanah ini. Tapi untungnya dia bisa mencabut sakit misterius yang menimpa penduduk, sehingga semenjak kejadian itu tanah itu sampai saat ini tak pernah disentuh lagi. Karena bagaimanapun juga tanah itu hanya bisa diurus oleh keturunan Mbah Wandi. Tapi karena tanah itu sekarang sudah menjadi milik orang lain, maka jin yang bersemayam di sana dapat sewaktu-waktu mencelakakan orang yang menginjak tanah itu. Tanah itu akhirnya dijual oleh pemiliknya. Sayangnya tak ada yang mau membelinya. Pada dasarnya orang-orang zaman dulu memang seringkali menggunakan tumbal di tanahnya sebagai cara untuk mengikat, guna melindungi harta benda miliknya. Karena nyaris hal ini dilakukan atas dasar perlindungan diri yang mereka percayai. Karena perampok dan pencuri pada masa itu sedang marak terjadi dan biasa dilakukan oleh orang yang sakti. Namun saya tak membenarkan perbuatan mereka yang menggunakan tanah tumbal ini, karena tentu saja pasti ada imbal balik yang diminta oleh bangsa jin. Salah satunya menjauhi perintah agama. Dan sialnya, perjanjian ini biasanya mengikat sampai kepada keturunan-keturunan mereka yang tidak tahu menahu perihal masalah ini. Pada kasus ini, tentu Mbah Wandi pastilah tak mau menjadi orang yang tahu-tahu sudah diikat perjanjian oleh jin yang mendiami tanahnya tersebut akibat kesalahan orang tuanya. Doa saya, semoga almarhum Mbah Wandi dan istrinya diberikan tempat yang terbaik dan dibukakan pintu maaf atas perbuatan yang sudah pendahulunya lakukan. Kasus tanah tumbal seperti ini sebenarnya masih banyak terjadi, namun hanya sedikit yang muncul di permukaan. Terima kasih sudah mau membaca dan mendengarkan cerita kiriman dari Mas Mumu ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.